Allahu Akbar. Allah. Juga diperhatikan kalau mau datang ke sholat lebaran. Sholat lebaran ini hukumnya apa? Sholat lebaran ini hukumnya sunnah. Ada orang nggak sholat subuh tapi sholat idul fitri. Wah, sholat idul adha lagi. Kira-kira ya apa ya? Nggak sholat subuh tapi idul adha. Wah, lagi pikirannya sableng nih. Kalau ente sholat subuh berjamaah, ya sudah, ndak usah keluar dari masjidnya, tunggu di masjid sampai datangnya sholat idul adha. Ya kan, disunahkan pakai baju yang bagus, beli yang bagus, disunahkan. Syiar ini, jangan makan dulu ya. Kalau mau ke masjid jangan makan dulu, poso disik, poso sedilut, imsak sampai setelah sholat idul adha. Kemudian disunahkan jalannya jalan kaki. Ya, nggak pakai motor, nggak pakai mobil, ya kan, itu kalau mau dapat pahala yang sempurna. Kemudian kalau sudah datang ke masjid, sholat sunnahnya tidak ada sholat tahiyatul masjid atau sholat sunnah qobliyah idul adha, nggak ada. Ada ulama bahkan mengharamkan, kecuali kalau setelah sholat idul adha boleh. Apa namanya? Sholat duha. Tapi kalau sebelum sholat idul adha mau sholat, ada orang ya sok-sokan ngerti ilmu gimana, yang belajar aja ngake, belajar duduk sama ulama, sama masuk ke masjid, ya kan, belum isyrok, ya kan, belum isyrok, ya kan. Sekarang subuhnya jam berapa? 4:30, ya. Sholat idul adha jam berapa? Kebanyakan jam 6, belum isyrok. Bahkan tidak disunahkan masuk ke masjid mau sholat isyrok atau sholat tahiyatul masjid, nggak disunahkan. Karena kenapa? Karena di hari itu lebih fokus untuk melaksanakan sholat idul adha, karena melebihi afdolnya daripada sholat sunnah-sunnah yang lain. Karena kenapa? Diperintahkan oleh Allah, inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika fasholli, maksudnya sholat. Jadi tidak ada sholat sebelum sholat idul adha. Sholat fardu subuh wajib, itu jauh, jangan buat omongan, itu maksudnya sholat sunnah, nggak abdol. Bahkan ada ulama yang mengharamkan, kecuali setelah sholat idul adha antum mau sholat sunnah yang lain silahkan, sholat duha kah, sholat taubat, terserah. Tapi lebih dianjurkan untuk sibuk dengan apa? Mengeksekusi daripada hewan kurban. Jadi perlu diperhatikan, pakai minyak wangi-wangian, mandi juga antum disunahkan untuk malam lebaran menghidupkannya dengan apa? Dengan zikir, menghidupkannya dengan takbir. Kemudian takbirnya itu sampai hari ketiga, yaitu setelah sampai hari tasyrik, ya kan. Ada ulama yang menyebutkan sampai asar yaumut tasyrik, ada sampai apa? Sampai maghrib. Tapi ambil aja sampai maghrib, setelah maghrib nggak usah lagi untuk takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah usah lagi. Jadi 11 takbir, 12 takbir, 13 Dzulhijjah takbir sampai selesai maghrib. Kalau sudah maghrib, sudah nggak sunnah lagi untuk kita membaca takbir. Mudah-mudahan kita bisa menghidupkan lebaran dengan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diangkat semua bencana balak musibah ini, corona semuanya ini, balak semuanya, nggak tahu penyakit apapun, semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkatnya apa? Berkatnya hari tarwiyah, berkatnya hari Arafah, berkatnya juga hari lebaran idul adha, seperti yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim, diangkat semua bencana balak musibah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Subhanallahi bukratan wa asila, la